Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Edwin Senandiana Gatot. Saya adalah mahasiswa ilmu politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita semua dapat diberikan nikmat iman dan nikmat yang sangat luar biasa di tengah pandemi COVID-19 ini. Salawat serta salam tak luput pula kita hantunkan dan muliakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita semua dapat terbebas dari zaman jahiliyah dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Nasi selaku dosen kami dari FISIP UMJ yang telah memberikan sebuah tugas untuk membuat video, dan saya akan membahas video tentang metode dan teknik penyusunan dari rancangan peraturan perundang-undangan. Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, maka dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang dalam proses membentuk peraturan rancangan peraturan perundang-undangan. Jadi pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan adalah salah satu pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma-norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Nah, dalam membentuk rancangan peraturan perundang-undangan harus diperlukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan rancangan undang-undangan yang baik dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut. Namun banyak perda yang telah dibatalkan baik oleh eksekutif maupun yudikatif. Adapun alasan pembatalannya antara lain karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum sehingga tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat berlaku secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2016 sebanyak 3.000 peraturan daerah telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, hal ini bukanlah peristiwa yang normal karena pembatalan ini dilakukan berdasarkan perintah langsung Presiden melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain karena pemerintah pusat memandang banyak peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi. Maka Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara pengujian Undang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Nah, MK memutuskan mengabulkan sebagai para pemohon dari beberapa pasal dan ayat yang diujikan itu. Maka MK hanya mengabulkan sepanjang penguji, yaitu pasal 251 ayat 2, 3, 8, dan 4 saja. Nah, itu pun sepanjang frasa.
Jadi pembantalan perda kabupaten kota atau perwakilan bupati tersebut pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, jadi banyak pihak menilai saat ini jumlah perda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum yang masih sangat banyak. Biasanya perda sejenis itu lazim disebut dengan perda bermasalah. Nah, dalam hal pembentukan peraturan rancangan peraturan perundang-undangan itu membuatnya harus menerapkan dasar pemikiran yang melandasi pembentukan peraturan perundang-undangan di samping asas yang bersifat umum juga bersifat khusus. Menurut Montesquieu mengemukakan bahwa hal-hal yang dapat dijadikan asas yakni dalam proses rancangan undang-undangan gaya harus padat dan mudah, itu simple. Nah, istilah yang digunakan bersifat mutlak dan tidak relatif. Nah, hukum membatasi diri pada hal-hal yang real dan aktual, menghindari suatu yang metaforik dan hipotetik. Nah, kemudian hukum hendaknya tidak halus karena hukum dibentuk untuk rakyat. Nah, hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau pengubahan. Gunakan semua itu hanya apabila benar-benar diperlukan. Kemudian hukum hendaknya tidak bersifat argumentatif atau dapat diperdebatkan. Nah, lebih dari itu semua, pembentukan hukum hendaknya dipertimbangkan masak-masak dan mempunyai manfaat praktis, dan hendaknya tidak mensyariatkan sendi-sendi pertimbangan dasar keadilan dan hakikat permasalahan. Sebab hukum yang lemah, tidak perlu dan tidak adil akan membawa seluruh sistem perundang-undangan kepada nama jelek dan menggoyahkan kewibawaan negara. Nah, secara umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut. Nah, atas pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis hierarki dan materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan, kemudian peraturan perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-undangan, teknik penyusunannya itu akan dibahas di dalam pasal 2 tadi. Nah, bahasan dan pengesahan rancangan undang-undang dari peraturan daerah, provinsi, dan peraturan kabupaten atau kota di dalam menyusun peraturan perancangan undang-undangan. Nah, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang memuat mengenai pembentukan keputusan presiden dan lembaga serta pemerintah lainnya. Nah, ketentuan asas pembentukan peraturan perundang-undangan itu diatur dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, pasal 5 ini menentukan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan yang baik, meliputi kejelasan tujuan di dalam untuk merancangnya ya, terus kelembagaan atau pejabat membentuk yang tepat, kesesuaian antar jenis, hierarki dan materi muatan. Kemudian dapat dilaksanakan, lalu kedaya gunaan dan kehasil gunaan itu jelas. Nah, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Nah, asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Dan kemudian dari asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis rancangan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk rancangan peraturan perundang-undangan yang berwenang.
Nah, rancangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Kemudian asas kesesuaian antar jenis hierarki dan materi muatan. Jadi dalam pembentukan rancangan perundang-undangan ini harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan undang-undangan gitu. Yang kemudian ada asas dapat dilaksanakan bahwa setiap pembentukan rancangan undang-undang harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Nah, terus ada asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap merancang peraturan perundang-undangan ini memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat. Jadi dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara itu harus bermanfaat, harus ada kejelasannya gitu. Kemudian asas kejelasan dari rumusan bahwa setiap rancangan undang-undang harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan yang secara sistematika. Nah, pilihan kata atau istilah seperti bahasa hukum itu harus jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Kemudian ada asas keterbukaan. Nah, itu bahwa dalam membuat rancangan undang-undang mulai dari perencanaan, ya kan, terus penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan. Nah, adapun ketentuan dari pasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan dan kekeluargaan, kemudian kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan dan kesamaan keduduk dalam hukum dan pemerintah, kemudian ketertiban dan kepastian hukum atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Nah, untuk yang pasal 6 ayat 2 menentukan bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, peraturan perundang-undangan tersebut dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum. Jadi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam hal ini tentu umum, pemerintah umum yang baik juga turut diperhatikan. Nah, berdasarkan teori dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tapi kita lihat bersama bahwa dalam proses pembentukan rancangan perundang-undangan, dalam hal ini termasuk perda atau penerapan asas-asas pembentukan, merupakan hal yang sangat penting karena asas-asas prinsip pembentukan peraturan ini, rancangan peraturan perundang-undangan ini merupakan pijakan dasar bagi lahirnya sebuah norma. Nah, dari sekian asas yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, antara lain asas yang dikemukakan oleh Montesquieu, yaitu istilah yang digunakan bersifat mutlak dan tidak relatif. Nah, maka perlu adanya beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dalam membuat suatu proses rancangan perundang-undangan. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana metode dan penyusunannya, seperti itu.
Jadi sesuai dengan prinsip-prinsipnya, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan petunjuk dalam membuat sesuatu peraturan perundangan yang baik, sehingga diharapkan hasilnya yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat dilaksanakan serta dapat berlaku secara efektif dan efisien karena sesuai dengan kepentingan umum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.